قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فالإقامة في بلاد الكفر, tinggal di negara-negara kafir, la budda fiha min syartaini asasiyain, diharuskan padanya ada dua syarat yang pokok, ada dua syarat yang penting bagi seorang yang hendak mukim, orang yang hendak tinggal di negara kafir. Jadi kalau kemarin pembahasannya apa, ikhwan? Safar ilaih, melakukan safar menuju ke negara tersebut. Sekarang hukumnya tinggal. Itu diharuskan ada dua syarat yang penting. Asyartul awal, syarat yang pertama, amnul muqimi ala dinihi, orang yang mukim merasa aman di atas agamanya, bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman, di mana orang yang tinggal di negara kafir tersebut memiliki dua hal, ilmu dan iman. Maka dengan ilmu dia bisa menolak syubhat, dan dengan iman dia bisa menolak syahwat. Wa quwwatul azimah, ma yatma'innuhu ala tsabati ala dini, dan kekuatan tekad, kuat azimah yang menjadikan dia tenang untuk tetap sabat di atas agamanya, kokoh teguh di atas agamanya. Wal hadru minal inhirafi waz zair, dan berhati-hati dari penyimpangan dan penyelisihan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna mudmiran li adawatil kafirin, dan dia pun harus menyembunyikan, menyimpan dalam dirinya perasaan bermusuhan kepada orang-orang kafir. Jadikan mereka sebagai musuh. Wa bughdihim, dan membenci mereka. Kalau musuh ya harus dibenci. Naam. Mubta'idan an muwalatihim, jauh dari sikap berloyalitas kepada mereka. Wa mahabbatihim, sikap mencintai mereka. Jangan sampai demikian. Dan kebanyakan dari mereka yang tinggal di negara kafir terjatuh dalam perkara ini. Jangankan tinggal, safar saja beberapa hari di antara mereka, ketika mereka berangkat ke negara-negara kafir, melihat hadarah, kemajuan yang ada di negara kafir, bangga dia. Lalu memuji-muji kehebatan orang-orang kafir itu. Lalu memuji-muji teknologi orang-orang kafir. Lalu menganjurkan kepada masyarakat Islam, kalau mereka hendak maju seperti majunya negara-negara Eropa, maka mereka pun harus mencontoh bagaimana Eropa berkembang. Akhirnya mulailah ditiru tradisi mereka, cara-cara mereka. Sehingga ketika dia pulang dari negara kafir, merendahkan tradisi, merendahkan keadaan masyarakat Islam karena terlalu kolot, terlalu menjaga adat istiadat, ataukah terlalu menjaga agamanya,
kalau di sana bebas, diberikan kebebasan, kata mereka, sehingga mereka bisa berkembang dunianya, mereka bisa maju negaranya, sehingga kesimpulan mereka bahwa ternyata yang menyebabkan kemunduran yang terjadi di suatu negara disebabkan karena mereka berpegang kepada agamanya, Islamnya. Nah, ini kita harus menjauhi, dan itu sangat sulit sekali, terlebih bagi orang tidak punya ilmu. Ya, fa inna muwalatahum wa mahabbatahum mimma yunafil iman billah. Karena sesungguhnya bersikap loyalitas kepada mereka dan bersikap mencintai mereka, ini termasuk perkara yang menghilangkan keimanan kepada Allah, membatalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian tidaklah mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka saling cinta mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataukah karib kerabat mereka, keluarga mereka. Nah, tidak boleh ada perasaan cinta kepada mereka. Yang ada adalah perasaan benci, bersikap memusuhi. Walaupun yang demikian tidaklah menafikan terkadang kita berbuat bir kepada mereka. Hak mereka sebagai tetangga misalnya, hak mereka sebagai qarabah. Tapi tidak boleh ada kecintaan qalbiyah yang terdapat di dalam hatinya terhadap mereka, ataukah menyanjung-nyanjung mereka, memuji-muji keberadaan mereka dan sikap mereka, dalam keadaan mereka berada di atas agama selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam suratul Maidah ayat 51 sampai 52. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara itu sebagai wali-wali. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian mereka itu penolong terhadap sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang bersikap loyal terhadap mereka dari kalian, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Siapa yang cinta kepada orang-orang kafir, maka termasuk golongannya orang-orang kafir. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Engkau melihat orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Yusari'una fihim. Mereka bercepat-cepat untuk bergabung dengan mereka, bersama dengan mereka. Dari kalangan orang-orang kafir, al-Yahud wa Nasara. Yaquluna, dan mereka mengatakan,
Nakhsya an tusibana dairah. Kami khawatir kami ditimpa bencana dan petaka. Sehingga mereka lebih memilih yang hati mereka condong kepadanya, yaitu al-Yahudu wan Nasara. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi au amrin min indih. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan, yakni kemenangan bagi Rasul, atau keputusan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sehingga jadilah mereka terhadap apa yang mereka sembunyikan pada diri-diri mereka, akhirnya mereka menyesal. Yang jelas sikap wala itu akan nampak. Sikap loyal itu akan nampak kemana seseorang itu. Terlebih lagi kalau kekuatan kafir di satu tempat itu lebih dominan, akan semakin nampak perasaan loyal itu, perasaan cinta. Kalau kondisi Islam wal muslimin masih lebih kuat, mungkin seorang masih mampu menyembunyikan perasaan loyalnya. Seperti keadaan orang-orang munafikin di Madinah. Akan tetapi, di saat mereka melihat kekuatan yang mereka loyal kepadanya, mereka akan menampakkan itu. Akan terang-terangan menampakkan perasaan wala. Naam, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang haramnya, bahkan membatalkan iman dan membatalkan Islam seseorang yang cinta kepada orang-orang dimusuhi, yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa thabata fi sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit di dalam sahih, yakni Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Anna man ahabba qauman fahuwa minhum." Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Wa annal mar'a ma'a man ahabba. Dan sesungguhnya seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Dia akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada orang-orang kafir, dia cinta lebih menyenangi untuk tinggal di tengah orang-orang kafir daripada tinggal di tengah kaum muslimin, maka ini menunjukkan kecondongan mereka kepada kaum kufar tersebut. Naam. Wa mahabbatu a'da'illah min a'zami ma yakunu khataran 'alal muslim. Dan mencintai musuh-musuh Allah ini termasuk yang paling besar yang mendatangkan bahaya atas seorang muslim. Li'anna mahabbatahum tastalzimu muwafaqatahum wa tiba'ahum. Karena mencintai mereka ini berarti mengharuskan untuk selalu menyesuaikan dengan mereka dan mengikuti mereka. Orang kalau cinta kepada yang lain biasanya selalu dia mengikuti cara-caranya, ya, bahkan sampai kepada tingkat cara berpakaian pun, tradisinya, kebiasaannya. Para sahabat demikian kerasnya cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam perkara-perkara jibiliyah berusaha mereka mengikuti Rasulullah. Sendal apa yang dipakai Rasulullah, terkadang mereka mengikuti. Seperti Abdullah bin Umar, bagaimana cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha mengikuti karena cintanya mereka kepada Rasulullah alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang cinta kepada orang-orang kafir atau salah seorang dari mereka, bangga
dan disanjung-sanjung, dipuja-puja, maka dia akan selalu mengikuti orang yang dia agung-agungkan tersebut, orang yang dia senangi tersebut. Cara rambutnya bagaimana, cukurnya. Kalau muncul model baru, maka mereka berusaha mengikuti. Sampai kalaupun yang mereka sanjung-sanjung itu berjenggot, dia juga akan berjenggot, tapi bukan karena mengikuti sunnah. Berjenggot karena kebetulan lagi ngetren. Iya kan, anak-anak muda sekarang banyak yang berjenggot, ya. Kelihatannya multazim, musbil. Tapi kok berjenggot? Jenggotnya dilapikan gitu. Ternyata mengikuti salah seorang artis, bukan karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan sikap wala. Al-musyabaha fi dzahir tadullu ala al-musyabaha fil batin. Penyerupaan zahir menunjukkan penyerupaan yang ada dalam batin mereka. Au alal aqal adamul inkari alaihim, atau paling minimal tidak mau mengingkari mereka. Tidak punya sikap pengingkaran karena rasa cinta dia. Dia tahu itu salah. Akan tetapi kalau dia menunjukkan pengingkaran, jangan sampai putus hubungan dalam kondisi dia sangat senang kepadanya. Dia sangat cinta kepadanya. Tidak mau mengingkari apa yang ada pada orang-orang kafir. Demikian pula ya ikhwan, orang-orang yang condong kepada hizbiyah. Yang menunjukkan musyabahahnya mereka dan sikap wala'nya mereka, paling minimal yang ada pada mereka, tidak berani bersikap, tidak berani mengingkari apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Tidak berani. Paling-paling dengan alasan bahwa ini pun diprosesikan oleh para ulama, karena ini menunjukkan sikap wala mereka kepada hizbiyah. Keadaan orang-orang yang masih saja berhubungan dengan muassasat hizbiyah, jam'iyat Ihya Turas, Muassasatul Haramain, tidak berani mereka bersikap mengingkari yang ada pada mereka berupa kebatilan. Ihya Turas yang selama ini menggembar-gemborkan keberadaan mereka sebagai organisasi Ahlus Sunnah dan tidak memberikan sumbangan kecuali kepada Ahlus Sunnah. Semestinya mereka sadar ketika melihat keadaan Ihya Turas berkumpul bersama hizbiyah, memberikan sumbangan kepada para hizbiyun, mestinya bersikap ingkar. Mereka yang masih saja berjalan dengan Ihya Turas memberikan dana kepada pesantren yang sudah sangat jelas hizbiyahnya, yang mengarah kepada gerakan al-ikhwan al-muslimun dan menjelaskan manhajnya, yang di dalam manhajnya itu jelas-jelas ada baiatnya. Memberikan dana di pondok pesantren di Sulawesi misalnya, Darul Istiqomah. Yang jelas dari dulu pesantren ini adalah merupakan pesantren yang didirikan di atas manhaj Khawarij, Mu'tazilah, Aqlaniyah. Kullu bala'in fiha. Bala semua di sana. Jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka punya manhaj di dalam pesantren itu, namanya manhaj ittiba. Enak kan namanya, bagus kan? Maknanya apa? Seperti kaum Mu'tazilah, mereka memiliki nama-nama Pancasila, al-adl, bersikap adil. Secara zahir kok kelihatannya bagus, tapi ketika disyarah ternyata isinya adalah kebatilan. Manhaj mereka katanya manhaj ittiba. Maksudnya apa? Bahwa wajib kepada setiap yang ada di dalam pesantren tersebut yang tinggal untuk mengikuti pimpinannya. Ya, apa saja yang telah diputuskan oleh pimpinan harus diikuti. Dengan alasan pimpinan itu sudah baca kitab, sehingga kalau dia memutuskan sesuatu maka itu berarti dia telah memutuskan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ya, sehingga kalian masih awam. Nah, kalau kalian masih awam, ya tentunya harus kalian mengikuti pimpinan kalian yang sudah mengerti, yang selalu baca kitab. Nah, maka tidak boleh ada seorang pun dari penduduk pesantren menyelisihi manhaj ini. Itu. Nah, jadi kalau pimpinannya mengatakan tidak boleh memelihara jenggot, membuat kotor muka, maka tidak boleh seorang pun memelihara jenggot. Ya, beberapa tahun kemudian Ihya Turas masuk. Ya, karena guru-guru yang datang mulai berjenggotan, akhirnya pimpinannya pun mengatakan, ya sudahlah, kita biarkan saja jenggot-jenggot kita daripada capek-capek kita mencukurnya. Mereka akhirnya mulai memelihara jenggot, tapi bukan karena mengikuti sunnah, tapi mengikuti keputusan dari pimpinan. Nah itu. Ketua tahfidzul Qur'annya itu kalau sedang capek beristirahat sambil dengar lagu kasidah. Apa itu? Lagu kasidah macam-macam. Sambil istirahat, tidur-tidur. Orangnya buta. Nah, ya. Kalau ditegur, angkat kain celanamu, tidak boleh. Oh, kami menunggu fatwa dari pimpinan. Ini dapat sumbangan besar dari Ihya Turas. Sampai mendirikan rumah sakit bersalin. Bayangkan, rumah sakit bersalin ini murni dari Ihya Turas. Murni. Ya, bahkan dengan beraninya anak pimpinan Muzakir, yaitu lulusan Muhammad bin Saud di Riyadh, itu sampai menulis manhaj ittiba itu, manhaj mereka dalam pondok pesantren. Disebutkan bayatnya, gerakannya, gerakan Ikhwanul Muslimin. Masih juga mendapatkan sumbangan. Nah, kenapa tidak ada pengingkaran dari mereka? Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka adalah satu hati, ingin memporak-porandakan barisan Ahlus Sunnah, ingin memecah dakwah Ahlus Sunnah dalam kondisi mereka tetap mengaku sebagai Ahlus Sunnah, wahum laisu anha. Naam. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa minimal yang menunjukkan sikap walaknya kepada mereka adamul ingkar alaihim, tidak punya sikap pengingkaran. Ya. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba qauman fahuwa minhum. Siapa yang mencintai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Anta ma'aman ahbatta. Engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Sering kita singgung ini ya kawan, masalah hizbiyah, agar suatu saat ketika antum keluar melihat kondisi dakwah
Jangan pakai perasaan. Ya. Kebanyakan orang kalau mereka sudah menggunakan perasaannya, akhirnya menyimpang. Masa sih yang kayak gini dituduh sebagai hizbi? Kelihatannya Masya Allah, di dalamnya diajarkan Fathul Majid. Kitab yang fikihnya juga sama, Bulughul Maram. Usul fikihnya juga sama, usul fikih. Mustalahnya juga yang dipelajari kok sama, kok dikatakan hizbi, kok ditahdir. Kenapa ya? Mulai timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu mengabaikan perkataan-perkataan para ulama, tahdir dari para ulama. Atau sampai kepada tingkatan menyatakan bahwa itu kan perselisihan di kalangan para ulama saja. Ataukah yang mentahdir itu hanya ulama-ulama muda saja. Dan selainnya dari berbagai macam kerancuan dalam berpikir. Ya. Seorang harus sabar melihat keadaan seseorang tersebut bersama dengan siapa mereka berjalan di dalam dakwah. Sungguhnya para ulama, Syekh Rabi, Syekh Muqbil, dan para ulama yang lainnya, mereka tidak mentahdir dari satu jum'iyah, melainkan mereka di atas bayyinah ala amrihim, mengetahui keadaan mereka, haqqal bayyinah. Nah, fahadha wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.